Halo anak-anak, berjumpa lagi di video Jumat Bercerita yang keempat. Pada video kali ini, anak-anak kelas 4 SD Negeri Kalikepek akan menceritakan kembali cerita yang sudah dibaca dari Budi Kemdikbud Go ID. Oke anak-anak, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bercerita tentang Kanti Kopale. Penulis C.A.S. R. Tirayo. Tokoh Kenso Laino Wabe Arde dan Ayah. Tempat di udara. Usiaku 8 tahun. Namaku Kenso. Naik pesawat ke kota Kendiri. Kami naik kapal penyeberangan di Pulau Muna. Suasana pelabuhan Rana adalah nama ibu kota Kabupaten Muna. Rumahnya berbentuk panggung. Dan aku kenalan bersama Laino, Wade, Arek. Aku bertanya, untuk apa daun dijemur? Teman-temannya menjawab, aku dan teman-teman Kahanti Kolope itu adalah layang-layang kasamura yang berbahan daun. Daun kolope banyak tumbuh di Maluna. Kahat kolope mempunyai beberapa bentuk, seperti bangkau kura, sopi, kotu, mana-manu, kahati kolope, terbang ke langit, terdengar suara berdengung. Amanat kahati kolope, bertahan di langit, Muna berhari-hari lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade senang sekali memakan camilan di dalam kamar. Saat ia tidur siang, tiba-tiba ia menjerit kesakitan. Ternyata yang membuatnya menjerit adalah semut. Siapa yang membuatnya seperti itu? Judul buku Serangan Semut. Penulis Fitri Restiana. Amanah tidak makan camilan di dalam kamar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedotan Mimpi. Penulis Izah Anissa. Ayah Sumi sudah tiada. Ibu berjualan untuk menghidupi keluarga. Setiap hari Sumi membantu ibu berjualan es cendol. Sedotan bekas cendol itu Sumi kumpulkan. Sumi membuat prakarya dari sedotan dan dibantu kakak Siwa. Sumi membuat berbagai prakarya, kemudian dijual. Sumi mendapatkan banyak uang. Sumi yakin dapat mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang ketika gempa di sekolah. Pagi ini anak-anak kelas 3 sedang
dengarkan penjelasan tentang bencana alam. Di daerah kita sering terjadi gempa bumi. Kita harus menjauhkan diri dari benda-benda yang mudah jatuh, roboh atau pecah. Menjauhkan dari jendela karena kacanya mudah pecah. Kita tidak boleh berlari keluar kelas sebab benda-benda yang berjatuhan dapat menimpa kita. Namun sayangnya anak-anak ketakutan beberapa berlarian dan memeluk Ibu Dita. Sementara itu Putri menangis sambil memegangi dadanya. Putra tidak mau ikut berlatih. Ibu Dita mencoba menenangkan. Pada saat gempa ada 3 langkah yang harus dilakukan. Pertama, berlutut di bawah meja. Kedua, lindungi menutupi kepala dengan tangan. Ketiga, ketika satu tangan menutupi kepala, tangan yang lain memegang kaki meja. Beberapa saat kemudian bel dipukul 3 kali, tanda bahwa sudah aman untuk kelas. Seluruh siswa telah selesai berlatih. Putri senang. Ternyata latihan itu tidak menakutkan seperti yang amanat. Kita harus berlatih cara menyelamatkan diri bila terjadi gempa bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Saya Raihan akan menceritakan tentang penari perang dari Nias. Halo, namaku Aro. Aku tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Aku suka menari. Besok ada peserta budaya Nias. Aku dan teman-teman akan pentas menari. Latihan selesai, kami boleh pulang. Aku melewati Omo, sebuah rumah adat tertua di desaku. Hai Mister, sapa aku. Turis itu ingin memotretku. Hari ini peserta budaya Nias. Penontonnya banyak sekali. Inilah tari perang cilik dari Nias. Ups, aku salah. Aku tidak mau menari lagi. Aku mau melihat paman mengukir patung. Aku tidak mau menari lagi. Aku mau melihat lompat batu. Lihat kakakku hebat. Oh tidak, aku tidak mau menari lagi. Hei tunggu, fotoku ada di majalah luar negeri. Aku kelihatan gagah. Aku jadi ingin ke luar negeri. Aku ingin menari tari perang cilik. Sekarang aku mau berlatih menari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Ali, saya siap bercerita. Saya ingin bercerita judul Monster Kasur. Sejak punya adik, Hasta dibuatkan kamar sendiri. Hasta sangat senang sekali, bukan hanya tidak bermain, makanan dan minuman di dalam kamar Mama sering mengingatkan Hasta sampai tidak bermain makanan minuman di dalam kamar. Tetapi Hasta tak menghiraukan Hasta Pia harus menjaga kasur, tempat tidur, keesokan hari hanya menjemur bantal. Selamat siang teman-teman, saya Naufal mau menceritakan wisata kuliner bersama nenek.
Ani, adiknya Bobby, sering serta ayahnya dan ibunya berlibur ke rumah nenek dan kakaknya di Surabaya. Di rumah nenek, Ani dan keluarganya disuguhkan makanan khas Jawa Timur, yaitu rawon. Mereka menyukainya. Keesokan harinya, Ani dan nenek ke pasar dan membeli jajanan khas dari Jember, yaitu suwir-suwir yang terbuat dari tape, singkong, gula, dan sirsak. Karena jajanan ini banyak diminati, maka dibuat bermacam varian rasa baru. Ani juga membeli angsel yang dengan wedang khas Malang. Ani juga berkunjung ke kunjungan di acara festival kuliner Surabaya. Ani membeli pecel semanggi, saya membeli rujak singkur, ibu membeli tahu tek, Bobby membeli lontong balap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul sepeda untuk salam. Penulis Rada Kuswanto. Salam berapa hari terlambat sekolah karena suatu hal. Teman-teman, salam merasa menunggu dengan datang salam setelah yang menjadi sahabat. Salam membantu. Salam dengan memberinya sepeda agar salam tidak terlambat ke sekolah lagi. Hendak kita mau
terbantu dengan tidak memandang agama dan suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin cerita judul Faus si pelompat batu. Penulis Sandi Situ Orang. Paman mengajakku berlibur ke Teluk Dalam Pulau Nias. Sudah 2 tahun Paman mengajar di sana. Tetangga Paman punya anak lelaki. Dia sering bermain lompat tali. Namanya Faumasi. Ia sering berlatih lompat tali. Cita-citanya ingin menjadi pelompat batu yang hebat. Amanat terus berlatih untuk meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul buku Makan Yuk, penulis Nurani Widyaningsih. Dewi sangat senang di sekolah. Di sekolah banyak teman dan guru. Dewi paling suka waktunya makan. Waktu makan tiba. Dewi bersemangat mengeluarkan bekal. Dewi dan teman-temannya makan bersama. Karena salah satu temannya tidak membawa bekal, Dewi berbagi dengan temannya. Amanat, kita harus selalu berbagi dengan sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sali. Di sini saya akan menceritakan kembali cerita dengan judul Di Mana Kelly. Penulis Hermianawati. Sigi dan teman-temannya sedang bermain petak umpet di hutan. Sekarang giliran Sigi menjadi penjaga. Dia mencari Cacan, si macan kumbang, Tarsius Pura, si burung hantu, Wara, si kelelawar, dan Kelly si kelinci. Tiba-tiba ada getaran aneh di tanah. Ada gempa besar melanda. Sigi dan teman-temannya pun lari ke lapangan terbuka. Saat dia di lapangan, Kelly si kelinci tidak ada. Sigi dan teman-temannya pun mencari Kelly. Ternyata Kelly tertimbun tanah. Amanat, cerita sebaiknya jika terjadi gempa, segeralah berlindung di tempat yang aman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira seringkali mengingatkan, tetapi tetap saja Adit melakukannya. Saat tidur siang, tiba-tiba Adit menjerit ketakutan. Ternyata tubuhnya bentol-bentol karena gigitan semut Adit. Lalu Kak Ira mengoleskan obat ke tubuh Adit, dan Kak Ira juga membantu Adit membersihkan kamar. Adit berjanji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Satria. Saya akan bercerita kembali dengan berjudul Kio si penjaga lumbung. Di sebuah desa, Muma warganya rajin bekerja. Mereka menanam sayur dan buah. Di kebun tibalah hari panen. Sayur dan buah dibawa ke lumbung, dan Kio yang menjaga lumbung desa. Kio sangat senang dalam bertugas. Suatu hari Pak Dudu memeriksa lumbung. Ia pun berkata, kepada banyak sayur dan buah-buahan yang hilang. Pak Dudu pun menuduh kalau Kio yang mencurinya. Padahal Kio selalu menjaga lumbung. Dengan baik, warga di desa tak percaya kalau Kio yang mencuri. Kalau Kio kemudian memeriksa sekitar lumbung dan menemukan lubang. Ternyata Lala yang mengambil buah dan sayur. Lala pun mengaku salah. Dan menyesal. Warga desa menyuruh Lala bekerja di kebun dan meminta maaf kepada Kio karena menuduh Kio yang mencuri. Lala sangat rajin bekerja di kebun dan hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kali ini saya akan bercerita tentang sayur dan buah warna-warni. Pencipta dia Umiari. Dini ikut ibunya ke pasar. Saat pulang dari pasar, mereka membawa aneka sayur dan buah. Doni, adiknya Dini, sangat tertarik pada sayur dan buah warna-warni. Mereka lalu membaca buku
ensiklopedia yang berisi tentang manfaat sayur dan buah warna-warni. Setelah membaca buku, mereka makan gado-gado dan es buah yang terbuat dari sayur dan buah-buahan yang sudah dimasak ibunya. Amanah. Jadi, buah dan sayur sangat penting untuk tubuh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan cerita Balas Budi Kupu-Kupu Biru, penulis Sabir. Saat Rani berlibur ke Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai kerajaan kupu-kupu karena terdapat ratusan jenis kupu-kupu dan juga terdapat air terjun. Saat di taman, Rani menolong kupu-kupu biru yang sayapnya tergores. Rani membawa kupu-kupu tersebut ke rumahnya untuk dirawat dan melepaskannya saat sayapnya sembuh. Ketika Rani bersama ayah dan ibunya mengunjungi air terjun, tiba-tiba terjadi banjir besar datang. Rani tertinggal, bahkan jatuh terpeleset, dan kupu-kupu biru dan teman-temannya datang menyelamatkannya. Sejak saat itu Rani makin sayang kepada kupu-kupu dan hewan lainnya. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, kita harus saling tolong-menolong dengan sesama makhluk hidup, termasuk dengan hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.